Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, karena saya terlupa tadi, terlalu semangat terlalu semangat yang masuk di kelas IPA 7 pada 8 ini. Ya, eh satu orang pimpin doa kita sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan, satu orang tanpa disebut nama, tanpa diunjuk. Silakan, dari IPA 7 atau dari IPA 8. Yang lain silahkan diaktifkan kameranya. James Marco, Arnella, Cynthia. Saya aja lakukan yang bimbing doanya. Ya, silakan. Dan doa sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami menciptakan kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu atas berkat yang telah diberikan kepada kami Bapa dan terima berkat hari ini. Bapa sejahtera yang berkat sebagai keluarga kami, berkat kami Bapa akan semua yang diajarkan oleh Bapa yang guru kami pada saat ini dan kami serap dan terang dalam hati kami. Berikanlah kami juga hikmatmu, agar kami dapat mengikuti pengajaran Bapa. Berikanlah juga guru kami penyertaanmu, agar mereka dapat mengajari kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dan anakmu kami serahkan dalam perasaan anakmu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Frederick. Frederick tadi ya? Ya Pak. Ya, oke, terima kasih Frederick. Nah, coba lihat halaman 90 bab 3. Coba kita lihat buku kita sama-sama. Halaman 90 bab 3. Olivia Maribel. Ya Pak. Oh iya, sorry. Saya kira kamu masih berdoa. Ya, tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara ya. Ya, coba Immanuel. Immanuel si Pahutar. Ya, coba baca dulu Bang di situ. Ada tujuan pembelajarannya 4 di situ. Kira-kira untuk apa kita belajar fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara ini? Apa gunanya? Apa yang diharapkan dari materi materi kita di bab ini? Menurut dari kita itu menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga, terus bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cermin dari lembaga negara, mendemonstrasi yang mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga. Oke, iya. Terima kasih Manuel. Itulah tujuan pembelajarannya. Walaupun nanti masih banyak yang lari dari tujuan pembelajaran itu. Tapi setidaknya kita tahu apa tujuan pembelajaran kita di materi bab ini. Nah, setelah itu buka lagi halaman 94. Lihat di bagian A. Sudah dapatkah? Ya, lihat di halaman 94. Lihat di halaman 94. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia.
suprastruktur sistem politik di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke apa suprastruktur, apa infrastruktur itu, kita tahu dulu apa bahasan besarnya di sini. Kita tahu dulu apa itu politik. Kita bahas dulu apa itu politik sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan politik itu. Coba Deborah Roselina. Deborah, menurut kamu politik itu apa, Kak? Deborah. Ya, Pak. Menurut kamu politik itu apa, Kak? Suatu organisasi. Maaf Pak, ribut Pak. Politik itu kalau menurut saya suatu organisasi yang berisikan nilai-nilai dari suatu susunan negara. Suatu organisasi yang di dalamnya ada nilai-nilai Suatu negara yang harus diterapkan. ya. Oke, bisa lah. Tapi masih jauh. Coba Nathan. Ya Pak, saya Pak. Ya, menurut kamu politik itu apa, Bang? Coba, Bang. Menurut saya Pak, maaf ya Pak kalau salah. Ya, silakan. Menurut saya politik itu adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Ya, oke, bisa. Silakan, atau ada yang mau kasih pendapatnya lagi, silakan. Tanpa harus diunjuk. Ada yang mau ngasih pendapatnya tanpa harus diunjuk, silakan. Saya persilakan dulu. Kebijakan publik Pak. Kebijakan gimana? Gimana? Kebijakan publik Pak. Kebijakan, ya bisa. Ya, silakan. Ya, bisa saja, tapi masih terpaku dengan bukunya. Ya, siap. Haris. Politik adalah organisasi yang meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat atau di pemerintahan. Ya. Oke, bisa, Riz. Ada yang lain? Saya Pak Chandri Tambunan Pak. Oke, silakan Chan. Politik adalah seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat Pak. Bahasa internet kali ya, Chandri. Tapi oke, bagus. Singkatnya adalah apa yang baru saja disebutkan oleh Chandri itu. Politik itu adalah bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan, bagaimana caranya menguasai. Apakah kita sudah melakukan politik? Sorry Pak. Sudah Pak. Gini deh, ini rata-rata masih masih 14-15 tahun kan? Benar ya? Ya Pak. Apakah kita sudah melakukan politik dalam kehidupan kita? Sudah Pak. Sudah Pak. Saya pikir sudah Pak. Saya pikir sudah Pak. Glory, siapa ini? Glory
Patricia Glory, Iya, Pak. menurut kamu kita sudah melakukan sebuah aksi atau tindakan politik? Sepertinya sudah, Pak. Sepertinya sudah ya. Kira-kira itu di mana? Pada saat kapan, Patris? Kalau menurut saya di saat contohnya sedang memilih organisasi dalam kelas atau mungkin organisasi sekolah, di situ tuh sudah melakukan begitu. Ya, simpelnya itu ya. Apa yang kita lakukan di sekolah, contohnya milih apa? Organisasi. Milih organisasi, milih perangkat kelas, dan pemilihan OSIS itu merupakan bagian kecil dari sebuah politik di sekolah. Dan bagaimana kita bisa bergaul, meyakinkan orang, membuat orang percaya sama kita, itu adalah bagian paling simpel dari sebuah politik. Oke? Nah, coba untuk Stacy Sialagan. Iya, Pak. Coba baca Kak itu Kak di apanya di nomor 1 suprastruktur sistem politik. 1. Suprastruktur sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia. Pembahasan mengenai bagaimana suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia tidak dapat terlepas dari apa dan bagaimana sistem politik Indonesia. Untuk itu, kita akan membahas sistem politik terlebih dahulu. Definisi mengenai sistem politik ditulis oleh para ahli ilmu politik, sebagian diantaranya sebagai berikut. 1. Sri Sumantri menyatakan bahwa sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. 2. Gabriel Amon menyatakan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat berbeda yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi merupakan tugas sistem politik untuk mencapai kesatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Adapun fungsi adaptasi merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan. 3. David Erston mendefinisikan sistem politik sebagai sistem interaksi dalam setiap masyarakat yang di dalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif. 4. Rusandi Sumantri menyatakan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Lembaga negara dan hubungan antar lembaga. 2. Memiliki fungsi integrasi dan adaptasi. 3. Sebuah mekanisme fungsi dan peranan dalam struktur politik. Nah, oke sampai di situ dulu Stacy. Nah sekarang coba kasih garis bawah di nomor 1 pendapat Sri Sumantri. Dan nomor 4 Rusandi Simantapura. Coba kasih garis bawah atau kasih stabilo di situ. Sudah? Nah, kalau Sri Sumantri mengatakan bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur. Kalau Rusandi mengatakan
Sistem politik itu adalah satu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik, dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan satu proses. Nah, setelah kita diberikan pemahaman tentang sistem politik, sekarang kita akan diajak untuk mengetahui apa suprastruktur dan infrastruktur yang dimaksudkan oleh Sri Sumantri tadi di nomor 1 tadi. Oke? Apa yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur itu? Oke, silakan Clara Aritonang. Clara Aritonang. Ya, silakan Kak lihat yang di halaman 95. Sudah, Clara? Atau Tommy Zildo deh, Tommy. Tommy IPA 7 ya, Tommy. Langsung mati juga kameranya, Tom ya. Silakan, Tommy. Ya, silakan, Bang. Bacakan apa suprastruktur politik Indonesia itu. Yang di bawah halaman 95, Bang. Secara singkat, suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik pemerintah di suatu negara. Di Indonesia, suprastruktur politik bertumpu pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Oke. Kekuasaan eksekutif. Ya, silakan lanjut, Bang. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif atau Rule Application Function UUD NRI tahun 1945. Hasil amandemen menegaskan bahwa sistem pemerintah Indonesia adalah sistem presidensial dengan menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. B. Kekuasaan legislatif atau lawmaking function. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tugas DPR dibantu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Masih ada itu satu lagi, Bang. C. Kekuasaan yudikatif atau Adjudication Function. UUD NRI tahun 1945 dan perubahannya menyatakan lembaga terkait dengan pelaksanaan kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang keberadaannya dimaksudkan sebagai menjaga kemurnian konstitusi atau kemurnian konstitusi. Adapun tugas Komisi Yudisial mencakup pencalonan hakim agung dan pengawasan atas hakim. Ya, oke. Terima kasih Tommy. Nah, sudah mulai dapatkan apa infrastruktur politik itu kan? Supaya tidak tanggung, supaya langsung nanti sekaligus kita jelaskan. Sekarang pengertian infrastruktur, maaf. Silakan Friska Novita, IPA 8 ya. Ya, silakan Friska Novita. Infrastruktur politik merupakan kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri. Dalam infrastruktur politik Indonesia terdapat 5 komponen, yaitu partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, alat komunikasi politik, dan tokoh politik atau political figure. Ya, oke. Sudah dapat kira-kira apa itu suprastruktur, apa itu infrastruktur? Nah, kita persingkat lagi. Kita persimpel dia lagi. Simpelnya, suprastruktur itu adalah, katanya tadi adalah kehidupan atau suasana kehidupan politik di suatu negara. Artinya, bagaimana keadaan suatu negara itu berjalannya suatu negara itu ditentukan oleh hasil dari sebuah proses politik, yang dimana intinya adalah politik itu akan menghasilkan trias politika, yang dimana dimaksud trias politika itu ada DPR, ada presiden, ada mahkamah konstitusi. Nah, lalu sekarang bagaimana caranya mendapatkan suasana politik itu? Bagaimana mendapatkan suprastruktur politik itu? Dibutuhkan yang satu lembaga atau komunitas, dibutuhkan satu jaringan, dibutuhkan satu komunikasi. Apa komunitasnya? Apa alat komunikasi politiknya? Yaitu partai politik, yang nanti akan menghasilkan lembaga yang ada di pasal 19. Coba dibuka undang-undangnya. Coba buka undang-undangnya pasal 19. Bapak, Kemarin minggu lalu kita sudah ulas ini sedikit. Ketika ada diskusi tentang demo kemarin ya. Oke, coba lihat pasal 19 apa katanya di situ? Itu yang sebentar. amandemen keberapa, Pak? Yang pasti dia itu ada di amandemen keempat, amandemen terakhir. Yang tentang anggota DPR, Pak. Iya,
2 atau 3 ayat itu? 3, Pak. Coba bacakan ulangi lagi apa dari yang minggu lalu, si Yudi Parhusip. Iya Pak. Ulangi lagi Bang, pasal 19 itu. Silakan Yudi. Yudi. Iya Pak. Pasal 19 isinya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang Pak. Yang ayat 2, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang, dan ayat yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun Pak. Ya, oke. DPR ini adalah hasil dari sebuah sistem politik. Atau DPR ini adalah satu struktur politik. Karena mereka dipilih melalui pemilihan umum yang dimana dikatakan di infrastruktur tadi untuk mendapatkan suasana politik, butuh satu alat komunikasi atau butuh satu kelompok atau komunitas. Dan yang berhak mengikuti pemilihan umum itu adalah orang-orang yang sudah tergabung dalam satu komunitas atau tergabung dalam satu partai politik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, sampai di infrastruktur ini ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Senyum-senyum si Kolose ini, saya curiga anak ini lagi ngapain ya? Oke, kita lanjut. Infrastruktur tadi. Nah, kita lanjutkan apa yang dibacakan sama si Priska tadi ya. Komponen infrastruktur itu tadi ada 5. Yang pertama partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Nah, yang pertama partai politik seperti yang saya sudah sampaikan tadi secara singkat. Langsung saja ke pendapat para ahli. Ini kita ambil pendapat salah satu ahli. Sigmund Neumann mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha
untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Berarti ada persaingan, ada kontestasi di situ kan. Ketika ada politik, terutama di pemilihan umum, berarti ada sebuah kontestasi, ada semacam perlombaan di situ. Siapa yang memenangkan hati rakyat, siapa yang memenangkan hati masyarakat. Nah, lalu lihat di bawahnya lagi. Ini pendapat ahli Indonesia, Mariam Budiarjo. Ini sangat sering dipergunakan di Indonesia karena ini adalah pendapat ahli politik Indonesia. Sama-sama kita perhatikan buku kita halaman 97 ya. Mariam Budiarjo bilang seperti ini. Ada 4 fungsi dari partai politik. Yang pertama, partai politik itu adalah sebagai sarana komunikasi politik. Sebagai sarana komunikasi politik yang dimana partai politik berupaya mengumpulkan berbagai aspirasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat atau dari berbagai kalangan pihak, baik itu individual, perseorangan ataupun kelompok. Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Kalau dikatakan sosialisasi politik itu bagaimana? Kalau dikatakan sosialisasi politik itu adalah satu proses untuk memperoleh sikap atau orientasi atau arah terhadap satu kejadian politik atau fenomena politik. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah ini dikasih stabilo atau digaris bawahi. Yang tujuan dari sosialisasi politik itu adalah untuk menciptakan citra atau image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Itu adalah fungsi dari sebuah sosialisasi politik. Atau kalau bahasa sekarang pencitraan lah. Kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga adalah partai politik itu adalah sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik. Lalu yang keempat, pengatur konflik. Pengatur konflik. Artinya partai politik itu berfungsi untuk membantu mengatasi potensi konflik di masyarakat, baik dari segi etnis, sosial, ekonomi maupun agama. Jadi seperti yang kita di materi kita sebelumnya tentang konflik yang kita bahas, kita diskusikan kemarin tentang konflik agama itu harusnya atau berarti partai politik itu harus mengambil bagian seharusnya di sana kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan atau ada yang bertanya
Atau ada yang mau ngasih pernyataannya? Nah, oke, ini waktu diskusi ya. Saya mau ulas seperti ini. Masih seputaran tentang demo kemarin. Jadi saya baca beberapa snapgram seperti ini. Undang-undang Cipta Kerja ini adalah satu hasil politik yang kejam. Adalah hasil satu politik yang kejam. Kalian setuju kalau dikatakan politik itu kejam? Enggak 100%. Gimana ya, terkadang gimana Andika, coba jelas. Gimana ya, jangan kadang-kadang. Tergantung orang Pak. Dia misalkan dia ada yang dia memainkan egonya aja ke partai politik jadi dampak negatif dia. Ada juga orang itu yang ngapain ke partai politik ada bermanfaat untuk semua orang. Ya, ada orang yang bergabung dengan partai politik menjadi negatif. Ada juga orang yang bergabung dengan partai politik menjadi ada manfaatnya dia di situ, bermanfaat ya. Si James gimana maksudmu tadi James? Coba James. Tidak 100% gimana kira-kira James, maksudnya James? James? Nggak terlalu ngerti Pak, cuman pernah jumpa video gitu kan, dia macam ada menyampaikan pendapatnya gitu, dijelaskan dia, cuman saya lupa itu yang dijelaskan dia apa, cuman saya ngerti Pak itu nggak 100% jahat gitu deh Pak. Tidak 100% jahat ya? Ya. Tetap ada sisi baiknya gitu ya, James ya? Ya gimana kalau Mencari pedoman etiknya kayak dua negara ini saling bekerja sama lah kan, tapi dalam sistem politik pasti dalam satu negara itu saling mencari keuntungan sendiri. Tapi Pak, kalau misalnya saya mau nanya Pak, iya, kalau misalnya itu kan orang itu kan nyiptakan RUU itu harus ada persetujuan dari rakyatnya dulu atau memang orang tuh harus bebas gitu? Oke, kita simpan dulu pertanyaannya ya James. Ya Pak. Ya, Jordan, gimana menurut kamu Jordan? Pak, ini politiknya dalam perspektif apa Pak? Dalam penyelenggaraannya atau gimana? Dalam penyelenggaraannya lah, dalam pelaksanaan politiknya, gimana kira-kira Frederick? Jordan langsung matikan kamera Jordan ya. Kalau saya sih Pak beranggapan kejam menurut saya. Iya, iya. Kenapa? Kejamnya kenapa Frederick? Kejamnya dalam hal ini Pak, ada seseorang yang beridealisme tinggi, dia ingin memajukan sebagai wakil rakyat lah Pak. Seperti menurut saya Pak, salah satunya itu kan contoh nyatanya itu Pak Ahok Pak. Dia sudah banyak hasil kerja nyatanya Pak, tapi justru orang yang dengan kinerja tinggi seperti itu kayak tidak disenangi di masyarakat Pak, kayak di bidang-bidang lingkungan politik itu, jadi kayak mereka berusaha lengserkan hanya gara-gara masalah seperti ada masalah-masalah agama, masalah pribadi Pak, kan seperti itu. Itu yang menurut saya kejamnya. Musuh para koruptor, mungkin orang tuh takut sama Ahok, makanya itu orang tuh cari kesalahan Ahok, manfaatkan keadaan. Masih banyak.
Mungkin bro. Memang takut kena tuntutnya itu. Para koruptor yang takut masuk penjara. Nah, oke. Terima kasih Frederick James. Nah, ada lagi? Oh ya, si Jordan. Menurut Jordan, politik itu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan yang khususnya dalam negara. Nah, oke, ya, yang dikatakan si Jordan itu benar juga, karena politik itu adalah ujung-ujungnya adalah satu keputusan. Kira-kira gitu ya Jordan ya. Si Stacy, gimana menurutmu Stacy? Menurut kamu gimana? Kamu setuju politik itu kejam? Enggak semuanya sih kejam Pak, karena kan politik itu ya melaksanakan tugas-tugasnya, tapi ada yang kayak mungkin begitu. Olivia Maribel, Ya Pak, kamu setuju kalau dikatakan politik itu kejam gimana? Kayak mana ya Pak? Politik kejamnya kalau orangnya itu menggunakannya dengan tidak benar gitu. Kalau apalagi politik yang terjadi di Indonesia ini kan apa Pak? Sampai merusak fasilitas itu kan nggak baik gitu loh Pak. Kita. Oke. Kayaknya si Olive Maribel ini kayak kurang minum ya kan? Kita kan lagi ngomongin demo loh, Olive. Ya tapi oke, nggak apa-apa, kita terima ya. Gimana Samuel Adrian? Udah bagus mic-nya kan? Udah Pak. Oke ya, gimana ya, silakan. Nah, tidak 100% kejam Pak. Sangat kejam sekali Pak. Ada bagian yang baik, ada dampak buruk. Ada dampak yang baik dan ada yang buruk di koruptor. Tapi ada yang jahat juga sih Pak. Kayak orang-orang yang seharusnya cocok di bidang itu jadi terlesetkan Pak, dicari kesalahan Pak. Kayak Ahok tadi Pak. Iya, oke. Kembali lagi ke Ahok ya. Ya. Saya mau sampaikan gini. Makanya nanti di 2024 nanti, kalian sudah 17 tahun di situ ya. 19 ya. Nah, berarti nanti kalian sudah cukup umur, dinyatakan cukup umur untuk menentukan langkah politik kalian sendiri. Artinya kalian sudah bisa menentukan siapa yang mau kalian pilih. Makanya nanti ketika memilih, jangan kalian pilih karena keluarga, karena rekanan, karena dikasih kaos, dikasih sembako atau disalam. Tapi kalau disalam terima aja. Nah, kalau hanya karena itu kita memilih, maka kita itu artinya kita menggadaikan negara ini, menggadaikan nasib kita sama mereka selama 5 tahun. Makanya seharusnya masyarakat Indonesia nggak ada penyesalan kan, karena DPR yang bekerja saat ini adalah hasil pemilihan umum yang dipilih oleh masyarakat. Makanya pergunakan hak politiknya dengan baik, pergunakan hak politiknya sebaik mungkin. Nah,
James Marco, RUU atau rancangan undang-undang itu tadi, James, yang kamu tanyakan, itu dilihat dari pengalaman. Contohnya DPR kan ada masa reses. DPR ada namanya masa reses, di mana DPR itu berkunjung ke wilayah pemilihannya. Contohnya si Haris lah, dia ada daerah pemilihan dia adalah Tanakaro, Dairi, Papak Barat. Contohnya. Nanti akan ada masa resesnya itu di bulan 2 kali atau 3 kali setahun, itu ada masa resesnya. Dia akan turun ke daerah pemilihannya, lalu bertanya dengan masyarakat kira-kira apa yang dibutuhkan di daerahnya itu. Jadi hasil reses ini akan dibawa masing-masing anggota DPR ke rapat mereka. Nah, ketika dilihat ada beberapa kendala atau masalah yang sama, maka akan ada diskusi atau rembuk untuk membuat satu peraturan supaya masalah itu terpecahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi diambil dari aspirasi masyarakat, James. Oke, tapi pada intinya politik itu tidak kejam kalau kita mempergunakan hak politik kita dengan benar. Yang kedua, politik itu tidak kejam kalau kita mengambil bagian di politik itu sendiri. Politik itu kejam kalau kamu diam dan tidak mengambil peran. Politik itu akan sangat ramah dan baik kalau kamu mau menjadi bagian dari politik itu sendiri. Oke? Ya, sampai di sini dulu materi kita hari ini, diskusi kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, kita kasih waktu 5 menit lagi untuk diskusi. Masih ada? Ada Chelsea? Oke. Saya rasa sampai di sini dulu materi kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Tapi sebentar ya. Jangan leave dulu ya. Saya record list absen dulu ya. Saya tidak akan absensi dengan menyebutkan namanya satu persatu ya. Saya melihat list absen yang masuk. Sebentar ya. Oke. Untuk tugas kita bulan ini sudah saya kasih tahu kemarin kan, untuk November dikumpul tanggal 30 itu. Sudah ya? Sudah ada gak sih? Atau hanya di IPS yang saya kasih tahu ya? Ya, untuk bulan 11 kalian mau kerjakan apa? Saya tanya sama kalian dulu. Mana tahu kalian ada usul sebelum saya yang kasih. Pak,
kami sukanya tugas itu seperti ini, kami maunya ngerjakan gini gitu. Selain video lah, selain buat video, karena video kemarin sangat luar biasa semua. Ada 3, 2, 1, oke. Untuk bulan November, tugas kita yang ketiga ini dikumpulkan nanti November, tapi buat semaksimal mungkin kita menulis itu minimal pernah baca opini di koran ya. Kita sudah pernah menulis kan yang di bulan 8 ya. Bulan 8 kita sudah mulai menulis kan. Ya, bulan 11 ini kita menulis lagi. Tapi harapan saya seperti ini, di tulisan yang kedua ini saya minta setelah saya baca-baca kemarin sampai mumet bacanya, ternyata ada yang copy paste dari internet, di googling baru dicatat, disalin lagi. Harapan saya tidak seperti itu lagi. Menulis saja semampu dan sebisa kalian. Jangan plug langsung penuh diduplikat atau disalin dari hasil googlingnya. Itu namanya kita plagiat. Oke? Kerjakan sebisamu, kerjakan semampumu. Kalau kamu tidak mampu menulis, tidak bisa menulis, tidak sanggup menulis, atau tidak sanggup lagi memikirkannya, silakan minta penugasan yang lain. Apa kamu mau buat apa? Atau tulisan itu mau kau videokan, silahkan. Paham untuk IPA anak-anak saya IPA 7 dan IPA 8? Nah, temanya apa? Kira-kira tema yang cocok untuk bulan 10-11 kira-kira apa? Vincent Marpaung. Kira-kira apa kita buat temanya, Bang? Vincent. Ya, halo. Ya, kedengaran Vincent? Sumpah Pemuda ya? Apa? Siapa yang bilang? Monica ya? Coba Yohanes Panjaitan, IPA 8. Kira-kira apa kita buat tema tugas kita bulan 10-11 ini, Bang? Apa Yohanes? Ngikut aja. Ya, oke. Tema tulisan kita bulan 10-11 ini adalah ngikut-ngikut. Oh, bilanglah Nes.
Kan saya tanya apa temanya. Oke, siap Nes. Siap. Oke, ada yang mau ngasih tema selain tadi si Vincent Sumpah Pemuda. Kalau mencatat itu hanya memindahkan, menyalin yang sudah ada ke lembaran kosong. Kalau menulis itu lebih ke memindahkan apa yang kita pikirkan ke kertas atau ke lembaran kosong. Oke? Nah, materi tulisan kita untuk bulan 10 dan bulan 11 ini adalah seperti yang dikatakan Vincent tentang Sumpah Pemuda. Oke, garis itu hanya garis besarnya ya. Untuk Sumpah Pemuda. Untuk tema kecilnya, untuk fokus penulisannya itu terserah kalian ya. Oke. Ya, untuk pengumpulannya, untuk pengumpulan tugasnya itu kita kumpulkan nanti dia di tanggal, sekarang tanggal 20. Untuk tugasnya nanti itu kita kumpulkan di tanggal 28. Ini ujian ini tanggal 21 November. Hah? Ya, oke. Tanggal 20 November. Itu permintaan kalian ya. Tanggal 20 November terakhir pukul 23.59. Nah, untuk kedua ini, untuk tulisan kedua ini saya tidak menentukan berapa karakter, berapa paragraf. Semampu kalian dulu. Iya, tapi jangan ada pikiran, yang penting ada. Oke? Gimana? Apa sih Andika? Di kolom opini bang, di kolom opini kira-kira seperti itulah tulisannya. Contoh tulisannya. Oke Dika. Oke, baiklah kalau sudah paham untuk tugasnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah yang kita cintai. Amin 2021. Si Monica ini ngapain? Ini nggak lagi bahasa isyarat loh Monica. Iya, putar dulu kameramu Monica. Saya jadi miring-miring nengoknya. Oh iya. Oke. Ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Tetap tinggalkan jejak digital yang baik dimanapun kalian mempergunakan media sosial. Selamat pagi. Semoga hari kalian menyenangkan. Oke, saya izin live dulu ya.